Halo semuanya, berjumpa dengan saya Pak Ari di materi mata pelajaran seni budaya. Oke, kali ini materi mata pelajaran seni budaya untuk kelas 10 di awal semester 1. Nah, untuk awal semester 1 mata pelajaran seni budaya kita akan membahas tentang seni rupa ya. Kita akan bahas tentang karya seni rupa. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung masuk ke materi. Nah, dalam materi berkarya seni rupa 2 dimensi untuk di semester 1 ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada pengertian dan jenis karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua ada unsur dan objek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga ada medium atau media, itu merupakan alat, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Dan yang keempat, kalian akan praktek nanti proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi untuk yang pertama tadi, untuk materi pertama kita akan membahas tentang pengertian dan jenis karya seni rupa. Nah, tentunya ada yang sudah sempat mengenal, mungkin ada yang belum mengenal juga sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karya seni rupa. Nah, di sini dijelaskan karya seni rupa adalah bentuk karya seni yang dapat dilihat dan dapat diraba atau dirasakan bentuk dan wujudnya, ya kan? Jadi kalau cabang seni itu kan ada beberapa ya, ada seni rupa, seni pertunjukan, seni media rekam, ya kan? Nah, itu punya kekhasan atau punya sifatnya sendiri ya, untuk punya definisinya sendiri. Nah, untuk seni rupa kita permudah definisinya seperti ini ya. Karya seni yang dapat dilihat dan dapat dirasakan ya, bentuk atau wujudnya. Nah, karya seni rupa ya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan dimensi atau bentuk, yang kedua berdasarkan nilai fungsi nanti ya. Yang pertama dulu berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang mempunyai 2 ukuran, ya kan, 2 ukuran saja, panjang kali lebar, dan hanya dilihat dari depan saja, satu sisi saja. Dan karya seni rupa 3 dimensi yang mempunyai lebih dari 2 ukuran, ya kan. Tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi bisa dilihat dari beberapa sisi. Nah, itu 3 dimensi. Tentunya sudah paham ya kalian ya. Contohnya gambar dan patung itu jelas ya. Yang gambar karya 2 dimensi, yang patung karya 3 dimensi. Nah, berdasarkan fungsi, karya seni rupa dibedakan menjadi 2, yaitu karya seni rupa murni atau fine art bahasa Inggrisnya, dan karya seni rupa terapan atau applied art. Nah, apa itu karya seni murni? Nah, karya seni murni itu adalah karya yang memang difungsikan sebagai media ekspresi, ya, media ekspresi seorang seniman, dan pada akhirnya difungsikan sebagai benda hias, ya kan? Tidak ada fungsi praktisnya. Nah, sedangkan untuk karya seni rupa terapan itu berbeda ya, karena selain menampilkan keindahan, karya seni rupa terapan juga mempunyai nilai fungsi praktis ya. Ingat fungsi praktis ya. Fungsi praktis itu fungsi yang bisa digunakan langsung ya. Jadi langsung terasa kegunaannya. Contohnya apa? Misal seperti kursi dari Jepara yang penuh dengan ukiran. Nah, itu kan kursinya indah tapi juga bisa dipakai, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, dalam kebutuhan hidup manusia. Nah, itu bedanya seni terapan dan seni murni. Kalau seni murni itu hanya difungsikan sebagai penghias biasanya, ya seperti lukisan, gantungan, nah itu. Terus pertanyaan selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan karya seni rupa 2 dimensi? Di sini kita coba mendefinisikan karya seni rupa
sebenarnya ada di sekitar kita ya. Tinggal kalian coba kalian lihat di sekeliling rumah kalian. Seringkali kita tidak menyadari bahwa benda-benda yang ada dekat dengan aktivitas kita sehari-hari adalah karya seni rupa. Entah itu karya seni rupa murni maupun karya seni rupa terapan. Ya kan? Karya seni rupa ini ada yang berdimensi 2 dan ada yang berdimensi 3. Nah, tahukah kamu apa artinya dimensi dalam karya seni? Nah, karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dibedakan dari bagian karya yang dicerap oleh mata. Pada bagian inilah kamu akan melihat bentuk objek yang terdapat di dalamnya. Nah, itu tadi ya. Seperti contohnya lukisan dan patung, ya kan? Kebanyakan karya-karya 2 dimensi kalian akan bisa melihat objek di dalam karya tersebut. Nah, kalau 3 dimensi biasanya karya itu ya objeknya itu. Ya, paham ya? Jadi bedanya patung sama lukisan. Nah, kalau kita melukis orang pada media tertentu, pada kertas, pada kanvas ya kan. Jadi media tertentu kita dapat melihat objek atau figur. Ketika itu mungkin gambar figuratif ataupun gambar abstrak sekalipun. Ketika itu karya patung ya objeknya berdiri sendiri, dia sudah tidak mungkin ada kayak relief itu pun termasuk media campuran yang pada akhirnya juga diamini juga sebagai karya seni rupa 3 dimensi juga bisa ya kan, kayak relief itu. Nah, oke. Nah, ini coba amati benda di sekitarmu ya untuk membedakan mana yang karya 2 dimensi dan mana yang 3 dimensi ya, seperti yang tadi Pak Ari jelaskan. Nah, karya seni rupa 2 dimensi ada yang memiliki fungsi pakai dan ada yang memiliki fungsi hias, seperti tadi ya, karya seni murni dan karya seni terapan ya kan. Yang memiliki fungsi pakai itu adalah karya seni terapan. Kalau yang hanya difungsikan sebagai fungsi hias atau fungsi ekspresi saja, kita sebut sebagai karya seni rupa murni. Nah, ada berbagai aspek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Ya, di antaranya unsur rupa. Unsur rupa itu ada garis, bentuk, bidang, warna yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk objek tertentu pada karya seni rupa 2 dimensi. Ya kan? Kalau kita contohnya kita melukis orang ya kan. Nah, kalau kita mulai dari sketsa, nah itu kita sudah menggunakan unsur seni rupa garis, ya kan, untuk membentuk figur manusia atau figur orang. Ketika kita mulai mewarna, jelas kita menggunakan unsur warna di dalamnya. Ketika mungkin kita membuat motif bajunya, yaitu motif kotak, motif lingkaran, atau motif segitiga, itu kita sudah menggunakan unsur bidang di dalamnya. Nah, itu contoh unsur rupanya. Belum lagi ketika kita menggunakan tekstur-tekstur, entah itu tekstur semu atau tekstur nyata di dalam kekaryaan, itu nanti akan lebih kaya lagi unsur seni rupanya. Nah, untuk mewujudkan karya seni rupa 2 dimensi, ini kita menggunakan berbagai bahan, medium, dan teknik, ya, yang tentunya kita sesuaikan dengan objek dan fungsi yang diinginkan. Ya, jadi kita tidak boleh salah memilih media ya ketika kita ingin menggambar dengan kertas ya, kita harus sesuaikan. Oh, kertas ini bagusnya pakai apa ya? Oh, pakai pewarna kering, misal kayak ballpoint atau pensil. Ketika mau basah berarti harus pakai apa ya? Oh, cat air mungkin bisa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus paham penggunaan, tapi itu nanti ya, ketika kita membicarakan media. Nah, perhatikan contoh karya berikut ini. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi ya. Ini adalah salah satu contoh lukisan. Lukisan dari abad Renaissance atau yang ini karya seni rupa 3 dimensi, patung Pieta dari Michelangelo. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Satu lukisan, satu patung. Yang lukisan masuk ke karya seni rupa 2 dimensi, yang patung termasuk jenis atau kategori karya seni rupa 3 dimensi. Ya, jelas beda ya.
Yang satu kita bisa melihat objek di dalam medianya. Terus yang 3 dimensi, media itu adalah objek itu sendiri. Biasanya kalau patung seperti itu, ya kan? Dan ketika yang paling membedakan itu adalah unsur volumenya, ya kan? Kalau di karya seni rupa 2 dimensi, ruang atau volume itu adalah volume semu. Ketika di sini ada tekstur, misal kayak tekstur batu, ya kan? Itu kalau kita raba, nah yang nama lukisan tetap aja datar, ya kan. Tapi kalau yang patung ini, patung Pieta ini, karya seni rupa 3 dimensinya Michelangelo ini, kalau kita raba, lekukan kainnya ya bener-bener lekukan kain, karena memang proses pembuatannya juga beda dan media atau bahannya pun berbeda. Ya, semoga sampai sini kalian paham ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, ini lukisan, ya kan? Lukisan tadi hanya difungsikan sebagai benda hias atau media berekspresi seseorang, ya, seorang seniman. Sehingga dia disebut sebagai karya seni rupa murni, ya. Nah, ya sini karya seni rupa terapan 2 dimensi. Nah, ini gambar apa? Ya, kain batik atau kain motif boleh juga. Kalau di daerah-daerah tertentu kan punya kain-kain tradisional atau kain tenun. Nah, itu kita kategorikan sebagai karya seni rupa terapan, ya, 2 dimensi. Nah, bedanya apa? Jelas beda, ya kan? Lukisan tadi hanya untuk dipajang. Kalau kain bisa dimanfaatkan, ya kan? Bisa langsung dipakai untuk membuat baju, untuk membuat sarung, untuk selendang, banyak hal, ya kan? Nah, oke, selanjutnya. Nah, setelah kalian mendengarkan sedikit penjelasan dari saya dan nanti juga ditambah dengan membaca buku paket yang akan saya kirimkan juga via PDF, ya, dengan format PDF bisa kalian baca juga. Nah, di sini ada tugas, ya kan? Tugasnya adalah mengidentifikasi 2 karya seni rupa yang saya tampilkan di sini, ya kan? Nah, menurut kalian, ya, kedua karya seni rupa ini masuk ke dalam kategori karya apa? Apakah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi? Ya kan? Masuk ke ranah seni murni atau seni terapan, ya kan? Dan menurut pandangan kalian, kedua karya ini menarik tidak? Kalau menarik, sebutkan alasannya. Kalau tidak menarik, sebutkan alasannya. Di mana letak kemenarikan atau keindahannya menurut kalian dan di mana letak ketidakindahannya menurut kalian. Begitu ya. Nanti bisa kalian tulis jawabannya di buku, ya kan, di buku masing-masing dulu. Baru nanti saya akan meminta foto lembar jawabnya, ya. Kalau kalian mau ngetik pun juga nggak masalah juga, pakai format PDF atau Microsoft Word terserah, bebas ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hari ini penjelasan dari saya tentang pengertian dan jenis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, sebenarnya karya seni rupa 2 dimensi itu banyak ya macamnya, nggak hanya lukisan saja. Itu nanti saya masih akan menjelaskan tentang apa itu seni grafis juga, karena itu berhubungan dengan karya seni rupa 2 dimensi, tapi itu nanti juga. Dan untuk hari ini, silahkan disimak materinya, kalian pahami dan dikerjakan tugasnya ya, tugas yang di slide terakhir tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.